selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, terima kasih anak-anak, terima kasih Lisna, terima kasih Putri. Iya, Nah, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak semua tentang apakah materi kita minggu lalu? Tentang alam, Bu. Apakah sudah siap tugasnya anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, nanti kumpul ke meja ibu ya. Oke, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai acara pembelajaran kita, ada baiknya kita beribadah terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Mari kita bersukaria karena ini 1, 2, 3 ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Baik, terima kasih. Yang memimpin doa kita Putri. Mari kita berkata dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat sepanjang hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai segala proses pelajaran kami. Hanya buka setiap akal dan pikiran kami agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan guru kami kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Putri. Baiklah, kita akan mengabsen Lisna Solin, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Philadelphia, Hadir, Bu. Deborah, Hadir, Bu. Yusuf, Alfa, Bu. David. Alfa, Bu. Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu mau lanjutkan materi kita tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan tentang bagaimana menghormati orang tua. Iya. Nah, di sini Ibu memiliki media. Nah, di sini di mana media ini ada seorang anak yang membantu orang tua ini ketika pulang dari pajak, yang dimana orang tua ini telah capek dan berat membawakan sayur-sayuran yang telah dibawanya, sehingga anak ini merasa kasihan melihat orang tua ini, sehingga anak ini pun ikut membantu. Nah, contohnya ketika si Lisna pergi ke suatu pajak dan dia melihat ada seorang opung-opung yang udah bungkuk, yang udah jalannya pun udah agak peot. Terus Lisna lihat, ya Tuhan, kasihan sekali opung ini, aku harus bantu opung ini Tuhan, kayak gitu. Sehingga Lisna bantu, sehingga orang tua itu pun merasa senang begitu. Nah, terus gambar yang kedua itu adalah gambar seorang gadis atau seorang anak perempuan yang mengusut orang tuanya yang baru pulang dari mana, yuk? Dari kerja. Dari mana, Lisna? Dari kerjaan. Iya, dari kerjaan. Nah, di sini juga kita harus mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tua kita kepada kita terlebih dahulu. Contohnya, Putri, tolonglah mama capek pulang dari ladang, tolonglah dicuci piring kita ya nak. Jangan dibantah ya anak-anakku. Oke, Bu. Nah, di sini juga ibu punya gambar ketiga yang dimana seorang anak-anak berbicara kepada orang dewasa dengan cara berbicaranya itu santun. Contohnya seperti ini. Ketika kita permisi saja pun di tempat khalayak ramai, kita harus membuat tangan seperti ini. Bagaimana kita melewati orang yang lebih apa, Nana? Lebih tua, Bu. Iya, yang lebih tua. Nah, sekarang gambar kita yang keempat ada seorang anak dan seorang anak gadis dan seorang anak laki-laki pulang sekolah. Ia menyelam kedua orang tuanya. Ketika dia nyampe ke sekolah, dia berkata, "Wih, tadi kalian salam nggak mama kalian ke sekolah? Kalau kayak gitu kita juga salam lah ibu guru kita." Seperti itu. Nah, di sini juga ketika kita pulang ke rumah,
jangan lupa kita menyalam kedua orang tua kita. Ketika tidak ada ayah di rumah, inamat, kita harus menyalam ibu kita seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, apakah anak-anak sudah mengerti tentang apa itu menghormati orang tua? Sudah, Bu. Nah, baik, kalau sudah mengerti, kita masuk ke materi kita tentang berdoa kepada orang tua. Nah, kita berdoa kepada orang tua kita, yang dimana pada saat kita lagi berdoa untuk mata pelajaran kita pun, kita ingat orang tua kita doakan orang tua kita supaya panjang umur, supaya dia sehat selalu, supaya dia bisa beri kita uang jajan. Nah, itu juga salah satu menghormati kedua orang tua kita. Nah, dan kita juga memiliki ayat yang terdapat dalam Alkitab di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12, di mana anak-anak? Keluaran 20 ayat 12, betul. Nah, di sini Ibu akan bacakan di mana Keluaran 20 ayat 12 itu yang bunyinya begini. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, ketika kita seorang anak, kita hormati orang tua kita tidak bantah apa yang dikatakan orang tua kita bisa mengerjakan apa yang dikatakan orang tua kita pasti akan umur kita itu akan panjang. Terima kasih Putri telah menjawab Ibu. Nah, di sini juga kita tidak boleh melawan orang tua kita. Kalau kita melawan, kita tidak menghormati namanya. Nah, siapa yang tahu titah kelima? Siapa anak sekolah minggu di sini? Ayo, siapa yang tahu titah kelima? Saya, Bu. Iya, apa itu? Coba katakan Putri. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Iya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Nah, terus kita juga anak-anak, kita harus tunduk dan taat kepada perintah orang tua yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di dalam Keluaran 20 ayat 12 tadi, yang dimana itu bunyinya adalah isi perintah Allah yang kelima. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang tunduk pada orang tua. Misalnya kita disuruh, nak tolonglah mama, nak tolonglah bapak, iya mak, iya pak, kayak gitu. Jangan Philadelphia tolonglah mama ini terus aku. Kita nggak boleh seperti itu. Itu namanya kita membantah kedua orang tua kita. Nah, di sini juga kita akan melakukan pertanggungjawaban dalam merawat orang tua kita. Ketika dimana seorang tua kita itu sakit, kita tidak merawatnya, kita itu sama saja dengan anak yang durhaka. Iya, yang durhaka. Kita harus merawat orang tua kita. Mak, sakitnya mama, ya mak, pijitilah mama, kusutilah mama, gitu kan. Itu namanya kita udah merawat orang tua kita. Yang terdapat di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-26. Yohanes 19 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27, Ibu bacakan dengan gini bunyinya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata anaknya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Seperti itu. Nah, jadi kita sebagai anak jangan pernah kita malu dengan apa yang telah diprofesikan orang tua kita dalam pekerjaannya, baik itu satpam, baik itu pemungut sampah, baik itu dia sebagai penyapu kebersihan di sekolah. Kita tidak boleh malu. Karena kenapa? Karena itu adalah bagaimanapun caranya itu tetap menjadi orang tua kita. Iya, orang tua kita. Nah, di sini Ibu akan kasih postes, yang dimana postesnya kita bagi kelompok, yang dimana kelompok pertama itu ada si Lisna Solim, Maria, Philadelphia. Kelompok 1. Kelompok 2 itu ada
Putri, Deborah, Yusuf, dan David. Nah, sekarang si David dan Yusuf tidak hadir, Putri. Nah, di sini Putri berdua dengan si Deborah. Nah, sini ibu akan membuat pertanyaan, apakah menurut adik-adik bagaimanakah kita harus menghormati orang tua kita? Seperti itu soal kita. Silahkan dikerjakan dalam 10 menit post-test kita. Iya, baik, kita mulai kembali mata pelajaran kita. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Saya Bu, kelompok 1 Bu. Oh, Lisna dan Philadelphia ya? Oke, baik. Bagaimana Lisna cara kita menghormati orang tua? Cara kita menurut kami ya Bu, jika berangkat ke sekolah kita harus berpamitan kepada orang tua Bu. Bersalaman sama orang tua, pamit gitu. Iya, betul. Bagaimana dengan kelompok Putri? Menurut saya kan Bu, kelompok kami cara menghormati orang tua itu ya mematuhi apa yang dikatakannya. Misalnya orang tua kita pulang dari sawah, ya kita kusut, kita bantu. Seharusnya sebelum pulang dari sawah ya kita bereskan rumah dan lain-lain. Gitu sih Bu. Iya, betul. Nah, yang akan menjadi PR kalian, coba kalian jelaskan apa saja yang sudah kalian ketahui tentang materi ini dan apa saja yang telah kalian pekerjakan di rumah. Kalian ceritakan dalam 1 lembar kertas. Iya, betul, 1 lembar kertas. Nah, baiklah, demikian mata pelajaran kita. Kita tutup mata pelajaran kita hari ini. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Lisnawati Solin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, coba sungguh ya Bapa kami ucapkan karena pada hari ini kami telah belajar kami ya Bapa, kiranya apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami terima, dapat kami terapkan di dalam kegiatan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Lisna.